Epidermis. Tumbuhan tersusun dari berbagai organ seperti akar, batang, daun, dan organ reproduksi. Organ-organ tersebut juga tersusun dari berbagai jaringan seperti jaringan meristem, parenkim, sklerenkim, kolenkim, epidermis, dan jaringan pengangkut. Epidermis merupakan lapisan sel-sel paling luar dan menutupi permukaan daun, bunga, buah, biji, batang, dan akar. Jaringan epidermis berfungsi melindungi jaringan dari lingkungan luar, berperan dalam pengaturan pertukaran gas pada daun, dan bagian permukaan luarnya dilapisi oleh kutikula. Berdasarkan fungsinya, epidermis dapat berkembang dan mengalami modifikasi seperti stomata dan juga trikoma. Stomata merupakan modifikasi dari sel epidermis daun berupa sepasang sel penjaga yang bisa menimbulkan celah sehingga uap air dan gas dapat dipertukarkan antara bagian dalam dari stomata dengan lingkungan. Stomata umumnya terdapat pada bagian bawah daun, tetapi ada beberapa jenis tumbuhan. Stomata dapat dijumpai pada permukaan atas dan bawah daun. Bentuk atau tipe stomata dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu anomositik, anisositik, parasitik, dan diasitik. Tipe parasitik merupakan stomata dikelilingi oleh dua sel tetangga yang sejajar pada setiap sisi kanan dan kiri yang merupakan sel penjaga. Contohnya daun puring. Tipe anomositik yaitu stomata dikelilingi oleh 4-5 sel tetangga dan 2 sel tetangga masing-masing terdapat di samping sebuah sel penutup. Contohnya daun anggrek. Tipe anisositik yaitu ditandai dengan 3 sel tetangga yang ukurannya berbeda. Salah satu sel tetangga biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan 2 sel tetangga lainnya. Contohnya begonia. Tipe diasitik yaitu tipe sel penutup dikelilingi oleh 2 sel tetangga dengan dinding sel yang membentuk sudut siku-siku terhadap sumbu pembujur stomata. Contohnya Caryophyllaceae. Modifikasi akar, batang, dan daun. Bagian tumbuhan yang pokok hanyalah daun, batang, dan akar. Bagian-bagian lainnya merupakan modifikasi dari salah satu ketiga pokok tersebut. Sulur merupakan modifikasi batang dan cabang yang berbentuk spiral berfungsi untuk membeli benda-benda yang disentuhnya untuk berpegangan pada waktu tumbuhan berusaha mendapatkan penunjang untuk dapat naik ke atas. Contohnya kacang arcis, kacang panjang, timun, pare, dan anggur. Rimpang merupakan modifikasi batang yang terletak di dalam tanah, bercabang, dan tumbuh mendatar ke samping. Contohnya kecombrang, lengkuas, kencur, jahe, dan kunyit. Stolon merupakan modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruas tumbuh bakal tanaman baru. Contohnya seperti stroberi, teki, dan semanggi. Umbi batang merupakan modifikasi batang yang membengkak, membangun bulan seperti kerucut atau tidak beraturan, dan merupakan tempat penimbunan makanan. Contohnya ubi jalar, keladi, dan juga kentang. Umbi lapis merupakan modifikasi batang dan daun yang berlapis-lapis. Dikatakan umbi lapis karena struktur susunannya yang berlapis-lapis. Contohnya seperti bawang merah. Duri merupakan modifikasi dari batang dan daun yang sukar ditanggalkan dari batangnya. Contohnya seperti naga, kaktus, dan juga mawar. Percobaan Ingenhousz. Jan Ingenhousz merupakan orang yang pertama kali melakukan penelitian tentang fotosintesis. Fotosintesis adalah proses penyusunan bahan organik dari H2O dan CO2 dengan bantuan energi cahaya yang terjadi pada tumbuhan yang mengandung klorofil atau zat hijau. Fotosintesis akan terjadi apabila tumbuhan itu mempunyai klorofil atau zat hijau daun. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Alat dan bahan berupa gelas kimia, corong kaca kecil, tabung reaksi, air, dan tanaman hidrilla. Cara kerja percobaan Ingenhousz yaitu 1. Rangkai alat dan bahan seperti gambar berikut. 2. Letakkan di tempat yang terkena sinar matahari. 3. Amati gelembung-gelembung yang telah muncul. Mengapa kita menggunakan tanaman hidrilla untuk percobaan ini? Karena oksigen di udara bebas tidak bisa diamati dengan mata.
Namun, oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan air dapat diamati, yaitu berupa gelembung-gelembung gas. Jadi, hasil fotosintesis berupa oksigen dapat dibuktikan dengan munculnya gelembung-gelembung gas. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis yaitu 1. Intensitas cahaya, 2. Suhu, 3. Konsentrasi CO2 di udara, 4. Umur tanaman, 5. Kadar air.